Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Setelah Ramadan dan sama kepada Allah Subhanahu wa taala, salam pada ibu besar yang saya hormati kepala sekolah Kedina di Kampung Bandung, guru dan guru yang telah hadir di sekolah yang telah diundang. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan acara pemaparan dari serta kita dari guru penggerak angkatan 11 yang akan memulai paparan pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai acara hari ini, mari kita sama-sama kita berdoa dengan menggunakan basmalah. Berdoa juga. Selesai, Bapak Ibu, kita beri waktu sedikit untuk rekan kita dari TKP dan didampingi oleh kepala sekolah untuk memberi paparan mereka kepada kita semua apa yang telah mereka dapatkan dari hasil mereka belajar di TKP. Mudah-mudahan yang mereka sampaikan memberi ilmu tambahan buat kita semua sehingga kita memberikan rasa dampak positif terhadap peserta didik kita di sekolah. Kepada mungkin akan disampaikan kesimpulan dari kepala sekolah kepada bapak kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati seluruh peserta waktu di kolom dan yang saya banggakan ibu-ibu IGP angkatan 11 atau 2024 yang sedang melaksanakan pembelajaran di dalam program Kurikera. Dari saya ulangi juga Kurikera kita telah totalan telah selesai melaksanakan program-programnya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita ingin mendengarkan diseminasi dari TKP kita ini mengenai budaya positif sekolah. Jadi budaya positif sekolah ini sebenarnya sangat penting, sangat penting karena memang wajib dilakukan di sekolah. Jadi biarpun hari ini kita lihat jalan bergerak yang akan mendominasikan, tetapi ini sebenarnya memang betul-betul kita perlukan satu nanti kita dengar bagaimana paparannya. Jadi sebelum itu Bapak Ibu, ada hal kita kembali lagi mengenai program pelatihan guru penggerak ataupun PGP. Ini sebenarnya orang yang sudah masuk ke dalam modul 1 kalau nggak salah modul 1 mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif dan budaya positif ini kalau kita lihat ini semua hampir semua sudah kita kerjakan, hampir semua termasuk budaya positif kita 5 menit bersih itu budaya positif. Itu dalam terkadang sebelum program guru penggerak. Mungkin Pak Murtala kemarin itu budaya positif yang dianggap 5 menit bersih, 5 menit bersih. Dan ini menjadi sebuah apusan bagi sekolah kita dengan adanya ide-ide seperti itu. Dan alhamdulillah ini langsung bermanfaat terhadap lingkungan sekolah. Si anak-anak begitu saja, begitu hampir selesai posisi, biarpun ini karena pikir sering lupa mengeluarkan makmur di sekolah saya baca, tapi begitu makmur karena datang, ini sering mandek, tua pikirnya. Jadi nanti ini diketatkan lagi, tugas tiket mengumumkan bahwa kita sudah sampai pada jam atau kembali bersih. Gitu Pak. Ini kita saya
saya lihat di YouTube, ini program kita ini hampir sama dengan SD Negeri 1 Yogyakarta. Hampir sama. Kemarin sambil saya browsing di itu, muncullah SD 1 Yogyakarta. Ini luar biasa. Orang menerapkan program budaya positif dengan 5 bersih. Dan selanjutnya Bapak Ibu, di dalam budaya positif ini banyak sekali yang termasuk di dalamnya, termasuk saling menghargai, ya, antara guru dengan guru, saling berkolaborasi, saling menghargai guru dengan siswa, siswa peserta didik dengan guru. Jadi ini masuk di dalam budaya positif. Termasuk di dalam budaya positif itu segitiga restitusi. Di segitiga restitusi, kami melaksanakan karya kemarin itu bulan 3 mengenai disiplin positif, budaya positif dan segitiga restitusi. Jadi nanti akan dipaparkan oleh orang-orang hebat kita ini, ya, ada Bu Endang, Bu Khadijah dan Bu Sabrida. Ini saya anggap ini orang-orang hebat kita semuanya. Ya, ini luar biasa. Ya, dan sebelumnya selamat juga kepada yang pemanggilan Dewan PBB kemarin. Ya, selamat pada Pak Kepala, Bu Endang dan Bu Khadijah. Jadi kalau kita lihat ini terus mengalir, ya, terus mengalir saatnya untuk mengembangkan kompetensi. Terus artinya tidak henti-henti. Seperti Bu Endang dari pertama kemarin mampu menjadi PKP, ya, PKP suatu kota, dilanjutkan dengan CGP dan ditambah lagi dengan PPG. Ini kalau kita lihat ini sangat luar biasa. Contoh lagi Pak Mutala, Bu Khadijah, lewat pendidikan, lewat ini sekarang PPG. Ini sangat-sangat luar biasa dan wajib karena semuanya ini adalah takdir, bukan kebetulan. Takdir, karena tiap langkah kita, tiap pergerakan kita, tiap rezeki yang kita dapatkan, ini adalah takdir. Selamat kepada Pak Kepala, Bu Khadijah dan Bu Endang mengikuti pendidikan guru. Saya tidak mau, ya. Kalau saya mau ngomong, kan bisa juga. Saya kepala sekolah pemberang, kan kehebatan saya sebenarnya, ya kan? Tapi jangan ada seperti itu. Kita ini berkolaborasi, ya. Tujuan kita, apapun yang kita ikut, apapun yang kita kerjakan, tujuan kita adalah untuk anak-anak, untuk peserta didik kita. Karena sekarang yang dituntut pembelajaran yang berpihak dan berpusat kepada peserta didik. Apapun itu, apakah CGP, apakah PPG, tujuannya menerapkan pembelajaran yang berpihak dan berpusat kepada peserta didik. Bukan untuk itu. Untuk apa kita banyak kali sertifikat, ya, tapi ujung-ujungnya kita sering meninggalkan kelas. Ini bahaya. Ya, ini bahaya. Jangan gara-gara kita sibuk, kita PBO, hukum belum tahu. Sedangkan kita ingin menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Di saat pertama aja kita mengikuti pelajaran, tiba-tiba anak aja udah termakan, anak aja udah jadi korban. Ini yang tidak dibenarkan, ya, termasuk dalam PBG ini. Kemarin saya dengar Bu Ponok Suryani kerja GDK, sistem PBG apa-nya, ya. Oke, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke diseminasi. Diseminasi ini artinya penyebaran, Ibu, ya, penyebaran budaya positif. Jadi kalau Ibu mendengar diseminasi, ya, ini ibaratnya seperti menyeminarkan, ya, menyebarkan apa budaya positif, ya. Jadi jangan yang saya bahas, nanti saya menjadi narasumbernya, biarkan orang ini yang membahas, ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian dan ini mudah-mudahan hari ini menjadi ilmu bagi kita, biarpun itu sudah kita terapkan, tapi kita kadang belum tahu apa itu. Ya, semua orang kita terapkan, tapi kadang rupanya, ya, ini segitiga restitusi, ini disiplin
oh ini peraturan suasana kelas. Jadi hari inilah kita, ya mungkin ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kelelahan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi kegiatan pelatihan guru penggerak angkatan 11 pada hari ini resmi kita buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Khadijah selaku CDP dari SD Sekolah Prodikum Angkatan 11 tahun 2024. Kepada Ibu Khadijah, dipersilakan dengan segala hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Masih semangat? Semangat Bu. Iya, baik. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan sampai dengan saat ini, dan juga salawat beriring salam kepada kepangkuan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Kuala Progo, dan juga yang saya banggakan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah bersedia menemani kami hari ini untuk mempresentasikan diseminasi budaya positif di SD Kuala Progo tercinta ini. Boleh tepuk tangan sekali buat guru-guru kami semua. Baik, terima kasih. Nah, berhubung banyak kegiatan yang sudah kita lakukan, sebelumnya kita akan membuat ice breaking biar semangat ya Bapak Ibu. Nah, ice breakingnya senyum 30 detik. Jadi ketika nanti saya dalam hitungan ketiga, nanti Ibu akan senyum selama 30 detik. Ini juga merupakan salah satu budaya positif ya. Ya, baiklah, boleh Bapak Ibu berdiri? Terima kasih. Nah, sekarang saling berhadapan. Dalam hitungan ketiga Bu ya. Belum pun saya bilang dia udah pada senyum ya. Walaupun udah siang ya Bu ya. Semangat ya. Dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu siap. Senyumnya yang lebar ya. Nampak gigi. 1, 2, 3. Mulai. Iya. Selesai. Terima kasih banyak. Semangat ya Ibu ya. Walaupun siangnya udah keluar nih aura-aura positifnya, gimana lagi senyum-senyum manisnya. Ya baik. Nah, dalam destinasi budaya positif ini ada 6 konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua kebutuhan dasar manusia, yang ketiga motivasi perilaku manusia, keempat keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, 6 segitiga restitusi. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin tahu dulu nih sama Bapak Ibu. Ketika mendengarkan budaya positif, apa yang tersirat di dalam pikiran Ibu nih? Budaya positif. Senyum, salam, dan sapa. Iya Ibu, boleh dipakai mic-nya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pribadi budaya positif adalah senyum, salam, dan sapa. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Lisa. Kita kasih aplaus dulu buat Bu Lisa. Mungkin ada lagi yang mau berbagi tentang budaya positif?
lanjut. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Katiga yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjawab tentang apa itu budaya positif. Kalau menurut saya, budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Iya, luar biasa jawaban dari Ibu. Masih ada pertanyaan? Terima kasih Ibu. Nah, tadi sudah disampaikan tentang budaya positif. Nah, arti disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, seperti yang sudah disampaikan sama Bu Marsida ya. Nah, disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Budaya positif itu kita harus membiasakan supaya terbiasa menjadi budaya yang kita terapkan di sekolah. Misalnya yang sudah berlaku di SD kita, 5 menit bersih. Nah, itu juga contoh disiplin positif. Karena dengan terbiasa selalu kita lakukan, itu menjadi budaya di SD tercinta kita ini. Nah, dan juga banyak lagi budaya positif yang sudah kita terapkan, yaitu dengan menunggu siswa di pintu pagar, menyalami siswa, itu juga budaya positif yang sudah kita lakukan di SD Kuala Kabuto. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan-perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dengan selalu kita menerapkan budaya positif, itu akan selalu menjadi kebiasaan tersendiri buat siswa-siswa kita, tanpa harus kita mengingatkannya kembali, karena sudah terbiasa budaya di SD. Jadi anak-anak akan menanamnya nilai-nilai positif yang baik yang selalu akan diterapkan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai manusia, apa sih yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan sebagai manusia? Nah, di sini sudah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu perlu bertahan hidup. Nah, bagaimana cara manusia bertahan hidup? Yaitu dengan manusia perlu makan, ya. Terus kita memerlukan kesehatan. Nah, di samping itu juga kita memerlukan rumah. Kalau nggak ada rumah, di mana kita berteduh? Baik. Nah, ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, manusia itu memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita di sekolah, misalnya ada sebuah kesalahan, itu kita nggak ke sekolah, Bapak Ibu? Iya, kita merasa tidak diterima karena ada kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, dari sini kita perlu kasih sayang dan rasa diterima. Ya, itu salah satu kebutuhan manusia. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok di mana kita
kita bergabung. Ya, rasa kasih sayang dan rasa terima itu tidak hanya di rumah ataupun dengan pasangan hidup, tetapi juga kita saling berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu ke sekolah ada nih salah satu rekannya yang kita lagi marahan sama rekan kita. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ke sekolah? Nyaman. Ketika kita ada permasalahan dengan seseorang, dengan kawan, apakah kita merasa nyaman, merasa diterima? Nah, di situ kita sudah tidak merasa nyaman, karena makanya di sini kita harus saling mengasihi dengan rekan-rekan, dan supaya kita selalu menerima dan diterima oleh rekan-rekan sejawat kita. Yang ketiga yaitu kebebasan. Manusia itu perlu kebebasan, jangan ditekan ya. Salah satunya itu kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri sendiri. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan murid. Nah, di sini murid dia harus mandiri. Kita harus menggali apa sih yang dia inginkan, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Itu harus kita kasih kebebasan buat peserta didik kita. Yang keempat, kesenangan. Manusia juga butuh kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ketika kita belajar, kita juga bisa menerapkan dengan siswa kita dengan bermain, dengan contohnya nih seperti tadi kita buat ice breaking. Mungkin itu akan lebih gimana ya, membuat siswa berminat untuk belajar, karena ada bermainnya, ada humornya juga, ada kan bisa saling berkolaborasi dengan murid, kita saling tertawa, ya kan, menumbuhkan hal-hal positif juga di situ. Yang kelima, penguasaan. Kebutuhan manusia yang kelima yaitu penguasaan, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Disiplin positif yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengarkan motivasi, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Boleh berbagi? Ada yang mau berbagi? Iya, Pak Murtala, tolong dikasih mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menanggapi tentang motivasi. Setiap orang mungkin punya motivasi sendiri dalam hidupnya, sehingga apa yang kita kerjakan dengan ada motivasi, apa yang kita lakukan itu bersemangat. Mungkin yang sederhana bisa jadi orang terdekat jadi motivasi kita, ataupun keluarga kita, sahabat kita, ataupun orang-orang tertentu yang menjadi motivasi kita. Misalnya dalam proses pembelajaran, siapa yang menjadi motivasi kita? Kadang-kadang motivasi terlahir dari orang-orang hebat, seperti kepala sekolah ataupun rekan-rekan kita dosen. Itu juga berdampak pada kita untuk kita supaya lebih bersemangat lagi agar kita bisa seperti mereka. Itu juga merupakan motivasi. Terus motivasi itu harus kita cari, harus kita tanamkan supaya dalam melakukan suatu aktivitas yakin-yakin benar betul-betul sehingga kita akan jadi sukses seperti orang yang kita inginkan tersebut. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa jawaban dari Pak Murtala. Kita kasih aplaus dulu buat Pak Murtala. Ya, baik. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang motivasi oleh Pak Murtala ya. Ada 2 motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu yaitu
juga untuk menghindari hukuman. Itu salah satu motivasi intrinsik, ya. Bukan motivasi untuk menghargai diri sendiri, ya. Yang kedua, motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka inginkan. Motivasi intrinsik itu yaitu kita ketika melakukan sesuatu betul-betul untuk mengembangkan diri kita, jangan mengharapkan imbalan atau pujian. Ya, kadang-kadang kita ini hari Senin, setelahnya datang cepat, jadi kita harus cepat-cepat, jangan mendahului prasmanan. Itu bukan motivasi dari intrinsik, tapi motivasi dari ekstrinsik. Kenapa? Karena kita mengharapkan pujian dari kepala sekolah ataupun dari rekan sejawat. Kalau misalnya hari Selasa atau hari lain kepala sekolahnya kelas, jadi kita enggak. Jadi motivasi itu harus kita tanamkan dari diri sendiri. Mau seperti apa motivasi kita ke depannya? Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bagaimana sih hukuman itu? Hukuman itu tidak terencana, tapi tiba-tiba. Ketika kita memberi hukuman kepada siswa, apakah kita merencanakannya dulu? Tidak. Nah, itu salah satu hukuman. Dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan ketika kita membuat hukuman. Kita tidak akan menanyakannya kepada murid, tapi langsung kita memvonisnya, ya. Yang ketiga, hukuman itu bersifat satu arah, yaitu dari guru saja, tidak dari murid. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, itu menyakiti, ya. Sedangkan konsekuensi, dia terencana disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, ketika kita membuat peraturan, pasti kita akan membuat konsekuensinya. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi akhirnya murid kalau kita kasih konsekuensinya, dia juga merasa tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti juga akan kita bahas di slide selanjutnya, ya. Nah, sekarang ini tindakan guru. Di sini nanti akan kita lihat hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Boleh saya membagikan sticky note-nya? Boleh, ya? Nah, di sini tugas Bapak Ibu nanti akan mencatat, boleh dicatatkan di sini ya Ibu, nomor 1, mencatat 100 kali itu termasuk ke dalam hukuman atau termasuk pada sanksi? Boleh Bapak Ibu ditulis di sini. Ya. Boleh ditulis ya, di situ ini ada beberapa pernyataan ini. Ada 7 pernyataan. Ya, nanti tinggal dibuat dari pernyataan 1. Misalnya ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau sanksi? Tinggal ditulis saja hukuman. 1 hukuman, 2 sanksi. Ya, yang kedua
Iya, terima kasih. Ya, nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau sanksi. Ya, nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau sanksi. Ya, terima kasih Bu. Nah, yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau sanksi. Mungkin bisa berbagi langsung Ibu. Ya boleh langsung berbagi Ibu, kalau dibagi mic-nya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, sanksi ya. Nomor 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu sandal di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Menurut Bapak Ibu itu hukuman apa sanksi? Sanksi ya, luar biasa. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut Bapak Ibu itu termasuk hukuman atau sanksi? Hukuman. Ya baik, ini udah dijabarkan sama rekan-rekan saya. Nah, sekarang kita akan melihat, coba Ibu sampaikan dekat. Nah, ini dia ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman. Luar biasa, kita kasih aplaus buat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, apa sih perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi? Nah, di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ketika kita memberi hukuman. Sedangkan sanksi sesuatu harus terjadi karena kesepakatan. Misalnya di kelas kita sudah membuat kesepakatan, kalau dilanggar kita akan memberikan sanksi. Yang kedua, contoh hukuman membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ketika kita memberi hukuman, sebagian anak mungkin sudah kebal karena kita di daerah Mesir, tapi sebagian anak dia akan sakit hati dan itu akan prosesnya lama karena kalau kita sakit hati mungkin nggak semudah yang kita bayangkan. Begitu kita minta maaf langsung hilang, tapi tidak, pasti akan membekas ya. Nah, sedangkan sanksi membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu yang pendek. Itu perbedaan hukuman dan sanksi. Yang ketiga, hukuman anak membenci kedisiplinan. Ketika kita memberi hukuman ini harus seperti ini disiplinnya. Kita hukum dia, kelamaan anak itu akan membenci tentang kedisiplinan. Sedangkan kalau kita kasih sanksi, anak menghargai disiplin. Yang kelima, hukuman yaitu paksaan. Ya, ketika kita memberi hukuman itu suatu pemaksaan. Sedangkan sanksi stimulus tanggapan. Yang keenam, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan sanksi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Karena dengan sanksi anak akan kedepannya mendorong diri lebih baik lagi. Sedangkan kalau hukuman dia akan menyakiti diri sendiri. Yang keenam, konsep diri yang buruk. Yang
konsekuensinya konsep diri yang baik. Ketika kita memberi hukuman, anak ini pasti akan berpikir dia tuh jahat, kan akan menyakiti dirinya, akan berpikir kalau dia itu sifatnya itu buruk ya. Tapi kalau sanksi mungkin dia akan lebih ke arah baik lagi. Contoh lagi, hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika kita memberi hukuman, pasti anak kalaupun buat salah, apakah dia mau mengakuinya? Tidak. Karena apa? Karena dia takut sama hukuman yang akan kita berikan. Tapi kalau sanksi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, contoh lagi hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu adalah nilai dari hukuman. Anak ini pasti akan merasa marah dia kan? Karena dia merasa dipermalukan. Apalagi kita menghukumnya di depan kawan. Kalau kita melakukan di depan kawan-kawannya, mereka pasti akan merasa, nah, ujung-ujungnya kawannya akan mengejek, malu. Jadinya anak itu kan merasa dipermalukan di depan kawan-kawan. Sedangkan sanksi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan hukuman dan sanksi. Nah, yang keempat, posisi kontrol guru. Ya, ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Menurut Bapak Ibu ini yang sudah lama di sini, di posisi manakah Bapak Ibu? Manajer, teman, pemantau. Iya. Kita usahakan jangan sampai menggunakan posisi kontrol penghukum ya. Nah, sebaiknya disiplin yang harus kita terapkan ini yaitu sebagai teman dan manajer. Pemantau itu 3 bisa kita terapkan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa datang terlambat di sekolah. Bagaimana cara kita kalau kita di posisi penghukum? Pertanyaan kita, sana kamu ambil sampah dulu sebelum masuk kelas. Itu posisi kita sebagai penghukum. Dia sudah terlambat ke sekolah, yang seharusnya dia sudah ikut dengan rekan-rekannya belajar, tapi kita sudah menghukumnya dengan mengambil sampah. Ya kan? Waktunya ketika dia terlambat ke sekolah, mungkin dia ada alasannya sendiri. Tapi tiba-tiba di sekolah dia udah buru-buru dari rumah ke sekolah, sampai ke sekolah kita kasih hukuman lagi untuk dia. Nah, ini salah satu pertanyaan penghukum. Yang kedua, sudah berapa kali ibu atau bapak mengingatkan kamu agar tidak datang terlambat? Kamu sudah membuat ibu dan bapak kecewa. Nah, dengan menimbulkan pertanyaan seperti itu, posisi kontrol kita itu membuat merasa bersalah. Mungkin dengan ada kita yang lembut sedikit, dia akan merasa bersalah ketika kita menanyakan seperti itu. Yang ketiga, sebagai pemantau. Kalau kita sebagai pemantau, mungkin kita bisa menanyakan, kamu sudah melanggar aturan sekolah atau kelas kita. Kamu tahu apa konsekuensinya? Bapak atau ibu akan mencatat kesalahan kamu hari ini untuk perbaikan kamu di kemudian hari. Itu pertanyaan guru sebagai pemantau. Yang sebagai teman. Nah, mungkin saya pribadi ya lebih sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Kali ini ibu maafkan kamu, tapi lain kali jangan datang terlambat lagi ya. Ayo dong bantu ibu ya. Kan kita bilang juga kalau misalnya siswa kita yang telat, kita juga nanti takut dimarahin. Dia kan lebih akrab lagi kalau kita menjadi teman dia. Mungkin dengan kita menanyakan seperti itu,
akan menjadi sebuah perubahan buat dia. Yang kelima, posisi manajer. Nah, kita akan menanyakan, apakah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Itu pertanyaan sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, bisakah budaya positif 5 posisi kontrol ini kita akan selalu menerapkannya di SD Kuala Provinsi dengan posisi kontrol kita sebagai manajer? Insya Allah Bu. Iya, insya Allah sama-sama ya kita akan membiasakan atau membudayakan bahwasanya setiap ada kesalahan anak kita akan memposisikan posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu manajer, teman, dan pemantau. Itu yang nantinya akan kita terapkan di sekolah supaya menjadi budaya positif yang selalu kita ingat. Nah, posisi kontrol apakah aku? Sebenarnya ini Ibu mau membuat pertanyaan ya, cuma karena sudah langsung ada jawabannya. Ya. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, pembuat merasa bersalah. Ini adalah salah satu kalau misalnya kita bertanya seperti itu kepada siswa, kita berarti sudah tahu pertanyaan itu berarti kita berada di posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, yang kedua, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Itu adalah posisi kontrol yang kita ambil sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Itu sebagai teman. Yang keempat, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu sebagai pemantau. Supaya apa? Supaya dia mau mengerjakan tugasnya. Yang kelima, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Nah, sekarang kita akan masuk kepada keyakinan kelas. Bapak Ibu masih semangat? Iya. Biar lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita buat ice breaking terlebih dahulu ya, biar gak ngantuk karena ini cuacanya pun panas. Udah siang ya, Bapak Ibu ya. Boleh ya kita buat ice breakingnya? Boleh. Udah, Bapak Ibu sekarang coba clue-nya. Kita pakai clue ya. Clue-nya guru berkata. Clue-nya guru berkata, berarti kita harus konsentrasi dulu supaya kita tahu nanti apa yang disampaikan gurunya. Siap ya? Guru berkata, berdiri. Ya, terima kasih. Guru berkata, tepuk 3 kali. Guru berkata, tepuk 4 kali. Guru berkata, tepuk 2 kali. Tepuk 4 kali. Betul? Iya. Sudah nggak konsentrasi lagi nih nampaknya ya, ibu-ibu ya. Iya, terima kasih, boleh duduk. Kita kasih dulu semuanya. Nah, ibu-ibu harus konsentrasi dulu karena harus ingat clue-nya itu guru berkata. Ketika guru tidak berkata, berarti jangan dilakukan ya. Terima kasih Ibu. Maklum ya, katanya program apa ya? Baik, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah,
Semua kita sudah menerapkan keyakinan kelas ya. Mungkin kita nggak tahu berapa sih ini keyakinan kelas. Sebagian juga sudah tahu berapa keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas. Nah, menurut Bapak Ibu ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Menurut Bapak Ibu kenapa ya? Ada yang mau berbagi? Iya, Bu Endang, silahkan. Terima kasih pada Luka 3. Saya akan menjawab mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Menurut saya, peraturan kelas itu di masa kurikulum K13. Di situ gurunya sebagai objek. Pembelajarannya juga berpusat ke satu arah. Yang lebih fokus gurunya yang lebih aktif. Tetapi di masa kurikulum merdeka, peraturan kelas itu diubah menjadi keyakinan kelas, di mana pembelajarannya berdiferensiasi menurut bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik. Maka keyakinan kelas juga melibatkan seluruh warga sekolah, baik guru dan peserta didik. Sekian itu, terima kasih. Iya, luar biasa. Kita kasih plus buat Bu Endang. Tadi sudah dijelaskan ya perbedaan tentang keyakinan kelas. Nanti kenapa harus apa bedanya keyakinan dan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu ada langkah-langkahnya. Ada 6 langkah dalam kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Nah, keyakinan kelas itu kita buat secara abstrak ya, singkat aja, jangan terlalu panjang, nanti siswanya tidak mudah mengingat. Tapi ketika kita membuat keyakinan kelas dengan lebih abstrak, misalnya ini hadir tepat waktu, jadi itu mudah sekali diingat oleh siswa. Ya kan? Nah, kalau kita buatnya panjang lebar, ketika kita tanya sama anak, anaknya pun lalu dikatakan saja masih pikir-pikir juga. Tapi ketika kita buat secara abstrak itu singkat, itu akan selalu ada di ingatannya. Yang kedua, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas kelas tidak terlalu banyak. Dalam membuat keyakinan kelas, kita tidak harus menggunakan kalimat yang panjang atau banyak, tapi cukup 7 atau 6 saja yang nantinya mudah diingat oleh siswa. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kita dan siswa akan kalau membuat keyakinan kelas, misalnya apa sih yang siswa kita inginkan di kelas, kita akan menanyakan kepada mereka terlebih dahulu supaya itu adalah menjadi disiplin mereka dalam mengerjakan apa yang sudah mereka tuliskan, atau mereka yakini sendiri mereka menginginkan kelas yang seperti apa. Nah, ketika pembelajaran berlangsung, mereka menginginnya seperti apa di kelas. Itu juga itu termasuk dalam pembentukan keyakinan kelas yang nantinya sama-sama akan dijaga dan dilaksanakan di kelas supaya keyakinan yang mereka tulis berjalan sesuai dengan harapan dan keinginannya. Dalam membuat keyakinan kelas, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya, lewat kegiatan berpendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari yang sudah mereka sepakati dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu dokumentasi yang saya buat ketika
membuat keyakinan kelas, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada siswa. Lalu saya meminta siswa untuk menuliskan. Dalam sosialisasinya saya menanyakan apa sih yang mereka inginkan di kelasnya, pembelajarannya seperti apa, peraturannya mau bagaimana. Nah, di sini semua siswa antusias untuk menulisnya. Lalu saya meminta mereka untuk menempelkan di papan yang nantinya akan kita revisi bersama. Dan saya juga melibatkan siswa dalam menyusun, untuk membaca dan menyusunnya. Nah, ini hasil dari kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu hadir tepat waktu. Nah, itu adalah salah satu keyakinan yang sudah disepakati. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Keyakinan yang ketiga, belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah, yang keempat, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Yang kelima, buang sampah pada tempatnya. Mungkin dengan mereka melakukan menulis keyakinan seperti itu dengan singkat, itu kan bisa diingat, mudah diingat dan mudah dipahami. Yang keenam, sopan santun. Itu adalah salah satu keyakinan kelas yang sudah kami buat. Nah, sekarang kita sudah masuk di segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sebenarnya kita sudah melakukan apa sih itu restitusi? Apa itu segitiga restitusi? Namun kita tidak tahu itu adalah yang sudah terjadi di sekolah juga termasuk segitiga restitusi. Kami juga ini baru tahu ya, karena dari modul 1-4 ini kami baru belajar apa itu segitiga restitusi. Ada 3 tahap dia dalam melakukan restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, apa sih menstabilkan identitas itu? Ketika menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ketika kita menstabilkan identitas. Yang pertama, kita akan menanyakan kepada murid, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Itu salah satu cara kita menstabilkan identitas. Contohnya nih Ibu, ketika anak berbuat salah, kita panggil dia. Jangan kita langsung memberi hukuman. Kita panggil dia, lalu kita tanyakan dulu kabarnya bagaimana, supaya anak-anak ini ketika berbuat salah dia pasti akan merasa ketakutan. Ketika kita panggil ke kantor, dia pasti takut. Mbak, ini kan ada salah nih dipanggilnya. Jadi kadang-kadang anak itu nggak mau dia ke kantor kalau kita panggil. Caranya kita panggil dulu dia dengan menanyakan pertanyaan yang membuat dia stabil lagi. Jadi dari rasa takutnya akan hilang dengan kita mengajukan pertanyaan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin lebih kita juga akan menanyakan gimana sih kabarnya, udah biar identitasnya stabil lagi. Jadi
Oh, lupa. Jadi dia nanti ketika kita bertanya pasti menjawabnya juga sudah stabil, ya, nggak ketakutan lagi. Yang kedua, kita menstabilkan diri kita akan melakukan validasi tindakan yang salah dengan menanyakan, menurut kamu apa yang kamu sudah lakukan itu apa sudah benar? Yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, bagaimana kita akan menanyakan keyakinan terhadap siswa yang ketika kita melakukan restitusi, yaitu dengan menanyakan apa keyakinan kelas kita. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dalam percakapan restitusi itu, siswa akan lebih nyaman dengan gurunya, ya, dengan menanyakan apa sih cita-citanya. Ketika dia melakukan kesalahan, menurut kamu, keyakinan apa yang sudah mereka langgar? Itu adalah 3 tahap restitusi. Nah, sekarang ini adalah salah satu contoh penerapan restitusi segitiga yang sudah saya lakukan. Boleh dibuka videonya, Ibu? Baik, terima kasih. Nah, itu tadi contoh salah satu segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas 5, ya. Kesalahan yang saya buat ketika gurunya lagi mengajar, dia tidur di kelas. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya, Bu, ya? Baiklah, kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya. Sekian Bapak Ibu, destinasi budaya positif dari saya. Terima kasih banyak atas waktu yang Bapak Ibu luangkan. Saya ucapkan banyak